Tuan Sembilan, akhir-akhir ini kota pelabuhan sedang tidak aman. Pengkhianat di markas belum juga tertangkap. Anda baru saja kembali. Apakah perlu mengirim lebih banyak orang? Tidak perlu. Sebarkan berita kalau aku sudah mengganti mobil dan akan pergi sendirian. Malam ini, kita akan memancing pengkhianat itu keluar. Sampah. Mengawasi satu orang saja tidak bisa. Berita Lian dan Shen Ziqing masuk hotel sudah menjadi berita utama di kota pelabuhan. Aku rasa posisimu sebagai Nyonya Li sudah hampir berakhir. Malam ini kamu harus hamil anak dari Lian, agar posisi kita di keluarga Li bisa aman. Jika tidak, aku akan segera menghentikan biaya pengobatan ibumu. Itu mobil Lian. Dia pasti ada di dalam. Semuanya, wakil pemimpin sudah memerintahkan, tangkap dia hidup-hidup. Tuan Sembilan. Aku juga terpaksa melakukan ini, Tuan Sembilan. Tolong biarkan aku hidup, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Tuan Sembilan, apakah Anda tidak apa-apa? Tuan sengaja menukar mobil dengan mobil Tuan Muda Lian, dan ternyata pengkhianatnya terpancing keluar. Bagaimana cara kita membereskannya? Habisi saja. Kalian dengar tidak? Bawa dia untuk dihabisi. Kenapa rasanya sangat panas? Suhu tubuhnya sangat panas, dia sudah dijebak dengan obat. Lagi pula kita adalah suami istri. Saat kamu terpengaruh obat, aku akan membantumu. Siapa yang bilang kita suami istri? Kamu harus segera hamil anak Lian. Jika tidak, aku akan segera menghentikan biaya pengobatan ibumu. Tolong lakukan denganku. Lian benar-benar bajingan. Dia sangat kasar saat terkena obat itu. Ternyata dia bukan Lian. Lalu siapa dia? Tidak kusangka malam pertamaku harus kuberikan pada orang asing. Song Qingwu, tamatlah riwayatmu. Dijebak oleh dua kelompok orang dalam satu malam? Ternyata larinya cukup cepat juga. Tuan Sembilan, hasil laboratoriumnya sudah keluar. Obat yang masuk ke tubuh Anda sama dengan kelompok obat yang dibeli oleh Jiang Manlin pada bulan lalu. Kakak ipar sangat terburu-buru, ingin mengirim wanita kepadaku. Tuan Sembilan, wanita itu, apakah dia mungkin bidak catur milik Nyonya Besar? Selidiki dia. Pastikan apakah dia memiliki hubungan dengan Jiang Manlin. Baik, Tuan. Song Qingwu,
Tadi malam kamu keluyuran tidak jelas di mana lagi. Aku pergi ke rumah tua untuk melihat ibu. Lebih baik begitu. Biar ku beritahu ya, jangan coba-coba tarik ulur denganku. Hatiku hanya milik Ziking. Kalau bukan karena kakek memintaku menikahimu demi hak waris, wanita murahan sepertimu bahkan tidak pantas untuk menyeka sepatuku. Kalau bukan demi mama, siapa yang sudi menikah dengan pria sampah sepertimu? Aku mengerti. Bagus kalau sadar diri. Paman muda sudah kembali, nanti malam ada perjamuan keluarga di rumah tua. Dia itu orang yang paling sulit dilayani di kota Hong Kong. Aku Paman sarankan muda kamu yang menjauh dari dibicarakan Lian itu, Dia dia adalah adalah sosok sosok di Hong Kong yang tidak berani. Jangan Disinggung sampai siapapun yaitu dia malah Yama melibatkan yang aku. hidup. Li Han Xiao. Baiklah, Ku beritahu padamu, selama kamu di kediaman keluarga Li, bahkan napas yang kamu hirup pun adalah pinjaman. Kalau sampai aku mendengar kamu mengatakan hal yang tidak seharusnya, aku akan menjaga batasan diri. Tuan muda. Nyonya muda sudah kembali. Nyonya besar menyuruh kalian masuk. ya, kakek sedang menunggu kita, kenapa tidak gandeng lenganku? Kakek, Ayan dan Xiao sudah pulang? Kemarilah, sapa paman kalian. Dia. Ternyata dia pamannya Lian. apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membuatku tiada? Maafkan saya. Kenapa kalian malah bengong? Cepat beri salam pada pamanmu. Paman, akhirnya Anda kembali. Aku sangat merindukanmu. Pa? Halo paman? Kalau tidak salah, keponakan menantu. Kenapa wajahmu terlihat familiar? Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat Apa mungkin dia akan mengatakan kejadian tadi malam? tadi malam? Paman pasti salah orang. Saya jarang keluar rumah. Lalu kenapa kamu begitu takut padaku? Apa aku akan menghabisimu? Aku? Xiao, pamanmu memang terlihat galak, tapi jangan takut. Kalian satu keluarga, harus akur satu sama lain. Cepat sajikan teh untuk pamanmu. Paman silakan minum tehnya. Bawa lebih dekat. Tangan ini? Waktu menarik celanaku semalam, bukannya sangat cekatan? Malam saat kamu menelanjangi celanaku, bukankah tanganmu cukup lincah? Paman muda, apa yang Anda lakukan? Kalau orang lain melihatnya, aku takut ini tidak akan baik. Saat kamu menempel padaku semalam, aku tidak melihatmu malu-malu seperti ini. Ternyata ingatan paman muda begitu tajam. Atau jangan-jangan paman muda sebenarnya sangat menikmati dipermainkan oleh junior? Tapi kalau kabar ini tersebar, reputasi Anda akan menjadi buruk. Hang Xiao. Gilirannya Anda mengambil kartu. King Wu itu masih sangat muda, Anda jangan terlalu mempermasalahkan tindakannya. Xiao, paman muda itu, dia memang punya temperamen seperti itu, jangan masukkan ke dalam hati. Ibu, tidak apa-apa. Paman muda itu hanya sedang bercanda denganku saja. Hang Xiao, Anda kenapa? Kemarin tanganku dicakar saat menangkap kucing liar, jadi ada sedikit alergi. Sudah lapar? Mari makan. Li Hang Xiao, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Paman muda, ini tempat duduk Ayan. Di keluarga Li ini, apa ada tempat yang tidak boleh aku duduki? Atau kamu merasa jijik padaku? Atau apa Anda tidak menyukai saya? King Wu tidak berani. Ini hanya soal kursi. Duduklah semuanya. Baik, Kenapa mereka berdua terasa sangat aneh ya? Xiao, kapan Anda dan Ayan berencana punya anak? Agar aku sebagai kakek ini
bisa menimang cicit. Jadi Kami tidak sudah perlu menyiapkannya. terburu-buru. Memang Xiao Wu yang paling mengerti, baguslah kalau memang sedang dipersiapkan. Xiao, Anda sudah bukan anak kecil lagi, bagaimana bisa hidup tanpa ada wanita di sisi Anda? Cepatlah cari pasangan. Menikah dan punya anak adalah hal yang terpenting. Ayah, jujur saja padamu, belakangan ini, aku memang menyukai seorang gadis. Gadis dari keluarga mana itu? Kapan kau akan membawanya kemari, agar aku bisa melihatnya? Gadis yang disukai oleh Hang Xiao pasti sangat cantik dan sangat luar biasa, bukan? Dia memang sangat cantik. Kulitnya putih, dan juga dia sangat suka memakai anting mutiara. Anting ini, kenapa rasanya begitu familiar ya? Memang terasa agak tidak asing. Seingatku, King Wu punya satu yang benar-benar mirip. Benarkah? Maka bukan tidak mungkin kalau itu memang milik King Wu. Orang gila ini. Paman muda, kamu sangat suka bercanda. Anting mutiara ini ada banyak sekali model yang serupa. Tidak mungkin hanya karena warnanya sama-sama mutiara putih, lantas kamu menyebutnya milikku. Benar juga. Barang rongsokan milikmu. Mana mungkin pantas untuk koleksi paman muda milikku? Sudahlah, makan dulu. Pesta ulang tahunku bulan depan akan kuserahkan kepadamu, Manlin, untuk mengurusnya. Baiklah, ayah. Xiao, Ya, sesibuk apapun kamu harus menunggu sampai pesta ulang tahunku selesai baru boleh pergi. baiklah ayah. Semuanya, ayo makan. Malam ini setiap perkataan Li Han Xiao penuh duri. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Jika kejadian tadi malam terbongkar, habislah aku. Tidak bisa? Aku harus bicara dengannya. Han Xiao. Kamu bilang kamu sudah punya seseorang yang kamu sukai. Itu pasti hanya untuk membohongi Pak Tua, kan? Tahun-tahun ini selain aku, siapa lagi yang bisa berada di sisimu? Kakak ipar, apakah kamu berniat untuk menyeleksinya untukku? Kamu tahu betul aku menikahi kakakmu demi Bukankah hanya demi menjadi nyonya rumah di keluarga Li? Han Xiao. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Apakah sampai sekarang kamu masih juga tidak mengerti perasaanku? Jiang Manlin ternyata menyukai keponakannya sendiri. Paman muda, aku tahu rahasia ini. Aku tidak akan dihabisi karena hal ini, kan? Siapa di sana? Cepat keluar. Siapa di sana? Keluar sekarang. Mati aku? Kakak ipar, begitu terburu-buru ingin menangkap kucing liar? Apa tidak takut wajahmu dicakar? Kamu? Aku hanya takut didengar oleh orang lain. Mendengar apa? Mendengar kamu merayu adik iparmu? Kakak ipar, aku sarankan, sebaiknya kamu ingat statusmu sendiri. Bagaimanapun, Tuan Besar sangat benci. Sangat benci wanita yang tak tahu malu. Nyonya besar, Tuan memanggil Anda ke ruang kerja. Baik. Saya mengerti. Paman? Sudah puas melihatnya? Kucing liar? Karena Anda sudah tahu, maka mari kita buat kesepakatan. Katakan saja. Kejadian semalam hanyalah sebuah kecelakaan. Lebih baik kita anggap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tentang rahasia kalian, aku juga akan menutup mulut rapat-rapat. Mengancamku? Mana berani? Anda adalah Tuan 9 dari keluarga Li yang terkenal di kota pelabuhan. Hanya saja, begitu skandal menginginkan istri keponakan sendiri tersebar, nama baik keluarga Li, apa Anda tidak peduli lagi? Istri keponakanku? Sepertinya kamu salah satu hal. Sekarang kaulah yang rahasianya ada di tanganku. Kembalikan padaku. Kamu sudah tahu rahasia sebesar ini. Jiang Manlin itu orangnya pendendam. Jaga dirimu baik-baik.
3 kartu cawan muncul. Sepertinya benar-benar ada wanita yang ingin mendekati Hang Xiao. Nyonya besar terlalu banyak berpikir. Selama bertahun centuri ini, wanita-wanita yang mendekati Tuan Sembilan, bukankah semuanya sudah Anda? Lagi pula, beberapa bulan yang lalu, model wanita itu, bukankah dia sudah celaka dan terjatuh dari gedung? Kali ini berbeda. Entah itu artis yang ditenggelamkan ke danau, maupun selebgram yang mengakhiri hidup. Mereka semua tidak pernah membuat ramalanku berubah. Pergi dan awasi Han Xiao dengan ketat. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berani menyentuh priaku. Baik. Belum hamil juga? Bagaimana aku harus menjelaskan pada papa? Sudah sebulan, perutmu belum ada tanda-tanda juga. Beri aku waktu lagi, akan segera terjadi. Cepatlah jika kamu tidak ingin ibumu tiada. Sayang, apa kamu benar-benar akan menginap di rumah lama hari ini? Aku tidak mau ditinggal. Tenang saja, besok adalah pesta ulang tahun kakek. Aku datang hanya untuk formalitas saja. Siapa juga yang sudi menyentuhnya, melihatnya saja sudah membuatku muak. Ya, sudah kalau begitu. Aku mencintaimu, sayang. Aku juga mencintaimu. Tidurlah di sofa, jangan mengotori tempat tidurku. Lian, ayo kita mempunyai anak. Apa kamu sudah gila? Song Qingwu, apakah kamu tidak punya harga diri? Tidak senang melihat hubunganku dan Ziking baik-baik saja. Lalu kamu sengaja ingin menjijikkanku? Bayi tabung pun tidak apa-apa. Bayi tabung? Kamu pikir kamu pantas? Baiklah, kalau kamu sangat menginginkan anak, dan kakek juga ingin menimang cucu, pergilah cari pria lain di luar sana untuk melakukannya. Aku istrimu, kamu menyuruhku tidur dengan pria lain? Satu-satunya istriku hanyalah Ziking. Memangnya kamu anggap apa dirimu ini? Setelah kakek tiada nanti, kita langsung cerai. Saat itu tiba, terserah kamu mau mengandung anak siapapun, asalkan jangan mengotori keturunanku. Baiklah Lian, karena kamu begitu murah hati, maka dibandingkan dengan pecundang sepertimu, keturunan paman kecilmu jauh lebih berharga. Tuan Sembilan, pihak Jiang Manlin akhir-akhir ini sangat tenang, tidak ada pergerakan sama sekali. Lalu, mengenai keponakan ipar Anda yang Anda minta untuk diperiksa, juga tidak ada keanehan. Sepertinya dia juga bukan orang suruhan Jiang Manlin. Semakin indah bunganya, akan semakin mudah untuk menyembunyikan racun. Perjamuan ulang tahun kakek dimulai besok, awasi ketat Jiang Manlin. Baik, Tuan Sembilan. Karena Li Han Xiao tidak menyukai wanita tak tahu malu seperti Jiang Manlin, maka bagaimana dengan gadis lugu yang polos? Bagaimanapun juga, malam ini aku harus mendapatkan keturunannya. Masuk. Yansan, keluar. Baik, Tuan. Paman muda, masih sibuk sampai selarut ini? Keponakan iparku bertamu tengah malam begini, hanya untuk mengantar buah-buahan. Sebenarnya, ada hal yang ingin aku minta kepada paman muda. Kamu memohon dengan cara seperti ini? Kalau begitu, paman muda, ingin dimohon seperti apa? Jadi paman muda, ingin memohon seperti apa? Istri keponakan, kenapa tidak memakai sepatu? Aku takut paman muda sudah tidur. Aku terburu-buru mengantarkan buah, sampai lupa memakainya. Lain kali jangan begini lagi. Iya, maafkan aku, paman muda, kakiku tadi terpeleset. Keponakan menantu, kamu memang tidak bisa berdiri tegak? Atau sengaja melakukannya? Nyonya muda barusan juga mengantarkan buah ke dalam. Sudah selarut ini, apa yang dia cari dari Han Xiao? Akan kulihat sendiri? Apa rencana busuknya? Datang menemuiku selarut ini. Apakah benar-benar hanya untuk mengantar buah?
Paman muda, bagian ini kotor. Biar aku usapkan untukmu. Song Qingwu, kamu benar-benar sedang mencari masalah. Paman muda, aku hanya ingin membersihkannya untukmu. Song Qingwu, Paman muda, kamu menyakitiku. apa yang sebenarnya kamu inginkan? Han Xiao, aku datang mengantarkan barang. Aku ingin tidur bersama paman muda. Reaksimu ternyata cukup cerdas. Di tengah malam yang sunyi begini, apa yang sedang kamu lakukan di dalam kamar Han Xiao? Jika dia sampai tahu apa yang aku pikirkan, besok di sungai pelindung kota, pasti akan bertambah satu jasad tanpa identitas. Ibu, proyek Ayan sedang mengalami masalah. Aku tidak tega melihatnya terus lembur, jadi aku ingin datang mencari paman muda untuk minta bantuan. Tapi, paman muda bukan saja tidak mau membantu, dia bahkan... Lihat, lenganku sampai biru begini. Paman muda, Lian itu kan keponakan kandung Anda sendiri. Kenapa Anda begitu tega? Ibu, lihat paman muda, bukankah ini namanya menindas orang lain? Sepertinya aku saja yang terlalu banyak pikiran. Han Xiao bahkan tidak mempedulikanku. Bagaimana mungkin dia tertarik pada gadis ingusan seperti ini? Berdirilah. Sandiwara keponakan iparku ini sudah cukup untuk memenangkan piala aktris terbaik. Masih tidak sebanding dengan kerjasama paman muda yang luar biasa. Han Xiao memang memiliki sifat yang dingin. Dia tidak suka berurusan dengan wanita. Mengenai masalah Ayan, biar nanti aku yang bicara padanya. Kamu pulanglah dulu. Aku akan turuti semua perintah ibu. Han Xiao, aku takut kamu tidak bisa tidur. Jadi aku membawakanmu sup khusus penenang pikiran. Tidak perlu, keluar. Tapi, Jangan membuatku mengucapkannya untuk kedua kali. baiklah kalau begitu ingat untuk meminum supnya. Ibu, apa masih ada hal lain yang ingin ibu sampaikan? Lebih baik aku menghakimi 100 orang yang salah daripada membiarkan satu orang pun lolos. Sebagai menantu di keluarga-keluarga Li, kamu harus tahu diri dan bersikap seperti wanita terhormat dari keluarga baik-baik. Pakaian seperti yang sedang kamu kenakan ini benar-benar tidak pantas dilihat. Apa yang ibu ajarkan benar sekali? Qingwu, jika aku melihatmu lagi, mencoba untuk mendekati paman muda, masalahnya tidak akan berakhir sesederhana ini. Ibu tenang saja. Aku akan selalu mengingatnya. Jiang Manlin, kamu pikir perkataanmu barusan bisa membuatku menyerah begitu saja? Jika tidak mendekati Li Hanxiao, bagaimana aku bisa mendapatkan keturunannya untuk menyelamatkan ibuku? Tidak tertarik pada wanita? Lalu bagaimana jika dia yang malah mendekatiku dengan sendirinya? Han Xiao, ku dengar insomnia dan sakit kepalamu semakin parah. Sup ini mengandung gastrodia liar. Minumlah yang banyak. Terima kasih, Ayah. Insomnia? Sakit kepala? Ternyata orang seperti Li Hanxiao ini bisa tersiksa juga oleh kegelapan malam. Sensasi mentol ini memang kuat, tapi membuat orang ketagihan. Sekali adalah kebetulan, 2 kali adalah ketidaksengajaan, dan 3 kali. Itu adalah kecanduan yang tak bisa dihilangkan. Paman, setelah Anda terbiasa dengan aroma yang aku buat secara khusus ini, mungkinkah nanti aku akan hadir di dalam setiap mimpi Anda? Pada saat itu yang akan memegang kendali adalah aku. Tuan Besar sudah datang. Tuan Besar Li, Tuan Besar Li, semoga Anda selalu sehat dan panjang umur selalu. semoga Anda berumur panjang. Terima kasih sudah datang ke perayaan ulang tahunku. Semua jangan sungkan ya, silakan dinikmati. Tuan Besar Li, silakan. Tuan Besar Li, apa ini istri dari cucu Anda? Dia sangat cantik. Dia dan cucu Anda, benar-benar pasangan yang serasi. Mereka terlihat sangat saling mencintai. Gosip di kota pelabuhan itu sepertinya cuma berita bohong saja, kan? Mana bisa mempercayai internet? Hubungan pasangan muda ini sangatlah baik.
Aku rasa aku akan segera menggendong cicit laki-laki yang lucu. Jangan pikir aku akan melirikmu, hanya karena kamu menggunakan kakek untuk menekanku. Bagaimana ini? Tamu sudah sampai semua. Tapi di mana bocah Hang Xiao itu? Lian, segera panggil paman kecilmu ke sini. Baik, kakek. Kepala saya sakit lagi. Sepertinya langit sedang memihakku. Pria yang begitu kaku ini justru membuat kelopak bunga ini terlihat sangat cantik dan menarik perhatian. Aroma ini siapa? Paman muda, lepaskan aku. Keponakan menantu. Masih siang bolong begini sudah berani bermanja-manja. Apa kamu sedikit tidak sabar? Paman muda Anda salah paham? Saya lihat ada bunga jatuh di kepala Anda. Saya takut itu akan menarik perhatian serangga. Bohong. Bau apa yang ada di tubuhmu? Hanya aroma peppermint saja. Sakit kepalaku tiba-tiba mereda. Hanya peppermint? Iya. Ciumlah terus. Semakin dalam kau menghirupnya, maka kau akan semakin terikat oleh kecanduan ini. Paman muda, kakek sudah mencari Anda dari tadi. Jika Anda tidak segera lepaskan dan orang lain melihatnya, mereka bisa mengira Anda terhadap istri keponakan Anda sendiri memiliki niat terselubung. Niat terselubung? Kalau begitu katakan padaku. Aroma di tubuhmu ini, apa memang khusus dibuat untuk menarik perhatianku? Anda bercanda, Paman muda? Orang yang mudah sakit kepala itu biasanya paling mudah berhalusinasi yang tidak-tidak. Dasar sampah. Beraninya kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Sepertinya aku memang harus memberimu sedikit pelajaran agar kamu kapok dan bisa mengingatnya dengan baik. Memang Manlin paling beruntung ya. Walaupun suamimu sudah tiada lebih dulu, tapi di kediaman keluarga Li yang sangat besar ini, kamulah yang memegang kendali penuh. Siapa yang bisa menyangkal hal itu? Selain sedikit kesepian, hanya status nyonya besar di keluarga-keluarga Li ini saja sudah membuat begitu banyak orang iri. Tentu saja. Posisi sebagai nyonya besar ini telah aku tebus dengan 20 tahun masa mudaku dan juga beberapa nyawa orang. Aku hanya bercanda dengan kalian. Tapi, sungguh, jika ingin duduk dengan tenang di posisi ini, memang harus ada harga yang perlu dibayar. Manlin, bukankah itu menantu perempuanmu? Dia sangat cantik sekali. Lihat fisiknya itu. Memang paling menyenangkan jadi anak muda. Memang benar. Menjadi muda itu menyenangkan. Hanya saja tidak tahu akan bertahan berapa lama. Lagi pula, mana mungkin bunga yang rapuh sanggup bertahan menghadapi badai. Silakan kalian mengobrol dulu. Aku ingin mencari menantuku untuk berbincang sebentar mengenai acara pesta ulang tahun nanti. Ibu, Tamparan ini ingin memberitahumu apa itu tata krama. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Sikapmu yang sembrono ini, apa ingin membuat keluarga Li malu? Sebagai menantu keluarga Li, hal utama yang harus dimiliki adalah menjaga sikap anggun. Tapi lihatlah kamu, begitu gegabah, sampai hampir mendorongku ke dalam kolam renang. Beginikah didikan yang kamu punya? Benar, ceroboh sekali anak ini. Tidak sopan sama sekali. Iya, di acara sepenting ini, Manlin memberinya pelajaran, itu juga demi kebaikannya sendiri. Ibu, ini semua salahku. Aku minta maaf kepada Anda. Gelangku. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Hang Xiao. Aku akan menyuruh orang untuk membantu ibu. Apa? Aku sendiri yang akan pergi mengambilnya. Bagus. Kau pikir kau muda dan cantik kan? Hari ini aku
benar-benar akan membuatmu dipermalukan. Aku sudah tahu kamu akan melakukan ini. Ingin membuatku dipermalukan, jangan harap itu akan terjadi. Biasanya dia pandai bersandiwara. Rubah kecil ini ternyata cukup menarik. Jangan-jangan dia sudah melihat semuanya? Apa dia melihat semuanya? Jika begitu, mari kita bertaruh. Bertaruh apakah dia akan datang untuk menyelamatkanku? Tolong. Sudah kuduga, Han Xiao akan datang menyelamatkanku. Ibu, biar saya bantu. Sepertinya taruhanku berhasil. Paman muda ternyata masih punya hati nurani. 1 inci saja melunak, itu adalah awal dari runtuhnya pertahanan perasaan. Bertaruh sebesar itu. Jika kamu tadi tenggelam di kolam renang, akan sangat sulit untuk menyelamatkanmu. Karena paman muda sudah mengetahuinya, kenapa masih mau menyelamatkanku? Atau jangan-jangan, kamu sudah mengkhawatirkanku ya? Ibu, kenapa paman muda sampai menolongnya? Apakah dia baru saja menggunakan trik kotor? Cara kerja paman muda bukan hakmu untuk mempertanyakannya. Jaga baik-baik wanitamu, jangan biarkan dia mempermalukan keluarga-keluarga Li lagi. Baik. Ini perayaan ulang tahun kakek, tidak boleh ada keributan di sini. Ternyata paman muda tipe orang yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Xiao Wu, pakaianmu basah, segera ganti baju baru. Sakit Jangan di depan sekali. banyak orang kehilangan sopan santunmu. Beruntung Hang Xiao menyelamatkanmu. Jika tidak, bagaimana aku harus memberi penjelasan pada kakek? Dasar muka 2, aktingnya jauh lebih hebat dariku. Ibu membuatku kesakitan. Ini salah ibu. Ibu terlalu mengkhawatir kamu. Ibu benar. Terima kasih sudah menolongku, paman muda. Kelak, aku pasti akan membalas budi kepadanya. Kamu belum cukup merasa malu. Cepat pergi ganti baju. Lian. Sejak kapan aturan keluarga-keluarga Li mengajarkanmu memperlakukan wanita seperti itu? Han Xiao benar, Ayan. Kamu harus lebih lembut terhadap istrimu. Saya mengerti. Han Xiao terhadapnya tampaknya sangat berbeda. Tiga kali dan semuanya sama saja. Sepertinya Hang Xiao terhadap Song Qingwu memang terasa sangat berbeda. Nyonya besar, mungkin tuan muda kedua hanya ingin sedikit memperhatikan istri keponakannya itu, perhatian yang sewajarnya dari tetua kepada juniornya. Hasilnya sama lagi. Bagaimana mungkin 4 kali berturut-turut hasilnya sama? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bisa. Aku harus membereskannya demi mencegah masalah di masa depan. Apakah Ayan sudah kembali ke kamar bersamanya? Benar, Nyonya besar. Kamu segera suruh orang untuk mengantarkan dupa ini ke sana. Baik, Nyonya. Sudah selesai belum? Lama sekali sih. Sebentar lagi selesai. Masuk. Tuan muda, ini dibawakan oleh Nyonya besar untuk Anda. Kamu kenapa? Bantu aku, Ziking. Ziking? Aroma apa ini? Kenapa tiba-tiba terasa sangat panas? Dupa ini bermasalah. Aku merasa tidak nyaman sekali. Padahal aku hanya ingin punya anak. Tidak peduli apakah itu bersama Lian atau Li Han Xiao. Tapi saat kesempatan bagus ada di depanku, mengapa aku malah menolaknya? Kamu gila ya? Beraninya kamu memukulku. Suamiku, aku tidak sengaja memukulmu. Ibu ingin kita punya anak, jadi dia memberi kita obat.
Jika kamu mau punya anak denganku, aku akan merasa sangat senang. Siapa juga yang mau punya anak denganmu? Jiwa dan ragaku hanya milik Ziking, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Karena aku tidak bisa tidur dengannya, aku harus mencari cara agar dia merasa jijik dan segera pergi. Suamiku, kakek dan ibu ingin kita punya anak, mari kita... Jangan sentuh aku. Aku harus mencari Ziking sekarang. Jangan harap kamu bisa mengambil keuntungan dalam situasi ini. Bukankah kamu ingin hamil? Cari saja dia. Nyonya Muda, saya akan panggilkan dokter untuk Anda. Tunggu dulu. Ada kesempatan menghasilkan uang untukmu? Apakah kamu mau? Silakan beri perintah. Lakukan sesuai perintah Lian dan tindaslah aku. Menurut apa yang Lian katakan, telah menindasku. Jangan mendekat. Jangan bersikap sok suci. Barang kotor yang bahkan Tuan Muda saja tidak sudi menyentuhnya, pasti sudah sering tidur dengan banyak orang kan? Diamlah dan patuh. Aku adalah wanitanya Li Han Xiao. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan tamat. Siapa memangnya Tuan Sembilan itu? Orang sepertimu. Tidak pantas menjadi miliknya. Dasar bodoh. Bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Berhentilah meronta. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jiu, Tuan Sembilan. Berani sekali kamu menyentuh milikku. Tuan Sembilan, saya tidak tahu bahwa Nyonya Muda adalah milik Anda. Tuan Sembilan. Seret dia keluar, berikan dia pelajaran. Ampuni saya Tuan Sembilan. Tuan Sembilan, tolong beri saya jalan hidup Tuan Sembilan. Kurang ajar. Song Qingwu, Kamu jangan mendekat, jangan sentuh aku. jangan takut, semuanya sudah aman. Aku merasa sangat gerah. Bantu aku. Apa kamu memakan sesuatu yang kotor? Apa kamu sadar? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin tidur denganmu. Aku ingin memilikimu. Setelah kali ini, aku seharusnya bisa hamil, kan? Aku tidak bisa melakukannya saat dia sedang tidak sadarkan diri. Song Qingwu, kamu sadarlah. Panggil dokter ke sini. Baik, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan, efek obat pada Nyonya Muda sudah menghilang, biarkan dia beristirahat saja. Ya. Masih ada bagian yang terasa tidak nyaman? Kenapa dengan yang pertama rasanya agak berbeda? Ternyata tidak sakit. Sekujur tubuhku terasa sakit. Tuan Sembilan, apakah kamu tidak tahu caranya bersikap lembut? Lelaki itu paling menjaga martabatnya, terutama pria seperti Li Han Xiao, pria dengan harga diri yang kuat seperti ini. Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa. Apa? Aku sudah seperti itu. Dia ternyata Li Han Xiao. Apa kamu benar-benar pria? Kamu memakiku. Tidak, hanya merasa pengendalian diri Tuan Sembilan sangat luar biasa. Kamu merasa karena tidak terjadi apa-apa makanya merasa menyesal? Iya. Lagi pula, bisa tetap teguh meskipun di bawah pengaruh obat. Apakah mungkin Tuan Sembilan punya masalah yang sulit diungkapkan? Kamu merasa penasaran? Kalau begitu, apakah Tuan Sembilan ingin menjelaskannya secara langsung? Song Qingwu. Kamu mau mencari jawabannya sendiri? Song Qingwu, apa yang kalian lakukan? Kemari. Song Qingwu, kamu dan Paman Muda sedang apa di sini? Berlutut. Berlutut? Kenapa aku harus berlutut? Paman Muda, apa salahku sampai Anda melakukan ini? Mencari orang untuk menodai kehormatan istrimu sendiri? Bagaimana keluarga-keluarga Li bisa melahirkan orang sebodoh dirimu? Paman Muda, dia yang berselingkuh lebih dulu, lalu memutarbalikkan fakta. Aku akan memberi perhitungan dan membungkam mulutnya itu. Paman Muda,
Paman muda, apa yang mau Anda lakukan? Sangat menyakitkan, tapi suara teriakan ini terdengar sangat indah. Masih tidak mau bicara jujur? Baik, mari kita lihat apakah tulangmu yang keras atau tongkat golfku yang lebih keras. Paman muda, Hentikan. Tetap saja stick golf milikku yang lebih kuat. Paman muda, Hentikan. Mama akhirnya datang menyelamatkan aku. Jika Mama datang sedikit lebih lambat saja, anakmu ini pasti sudah habis di tangan Paman muda. Hang Xiao, meskipun Lian melakukan kesalahan, dia tetaplah keponakan kandungmu. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Tega sekali kamu berbuat sekejam ini. Kalau begitu, tanyakan saja pada anak bodohmu itu, apa rencana busuk yang telah dia lakukan? Apa yang terjadi? Begini ceritanya, si wanita rendah Songkingwu itu, dia berselingkuh lebih dulu, tapi malah membalikan fakta dan mengadu kepada Paman muda. Dia itu istriku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu, Ma? Manlin, menantumu ini benar-benar mempermalukan kita. Lihatlah wajahnya yang penggoda itu. Ternyata memang wanita tak benar. Mama, aku tidak melakukannya. Berani sekali kamu membela diri? Sepertinya Anda ingin memaksanya mengaku dengan kekerasan, ya kakak ipar? Kondisi tubuhnya saat ini tidak akan sanggup menerima tamparanmu itu. Hang Xiao, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia sudah melakukan hal menjijikkan ini dan membuat malu keluarga Li. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Pantas saja Li, Yan begitu bodoh. Buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kamu? Yan San. Saya di sini, Tuan 9. Ampuni saya, Tuan 9. Ampuni saya. Yan San. Ampuni aku, Tuan 9. Tolong ampuni aku, Tuan 9. Ayo, katakan. Ampuni aku, Tuan 9. Ini semua perintah dari Tuan Muda. Dia menyuruhku menodai Nyonya Muda. Katanya asalkan dia bisa hamil, aku boleh melakukan apa saja pada Nyonya Muda. Teori macam apa itu? Tidak mungkin. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hang Xiao, ini pasti ada salah paham. Ayan tidak mungkin melakukan hal itu. Saya mengerti, pasti. Karena wanita kejam itu, dia menyogok sampah ini, lalu bersekongkol untuk menjebak saya. Bukan begitu. Memang ini perintah dari Tuan Muda. Kalau tidak percaya, lihat saja rekamannya. Yan San, tunjukkan rekamannya. Bukankah kamu ingin hamil? Cari saja dia. Ya ampun, bukankah keluarga-keluarga Li ini biasanya sangat menjunjung tinggi kehormatan dan silsilah keluarga? Tapi kok cucu tetua ini, di belakang ternyata melakukan tindakan hina seperti itu. Beberapa waktu lalu, terdengar kabar kalau Tuan Muda sedang menjalin hubungan dengan artis bermarga Shen. Dikira hanya main-main saja, tidak disangka ternyata. Tuan Besar Li selalu sangat mementingkan harga diri. Jika beliau tahu cucunya sendiri melakukan hal memuakkan seperti ini, mungkin beliau bisa sakit karena saking marahnya. Bu, Ibu harus membelaku. Jika Paman Muda tidak datang tepat waktu hari ini, maka nama baik keluarga-keluarga Li selama 100 tahun mungkin akan hancur total dalam sekejap. Kalau menurutku sih, Nona Song ini sangat malang, menikah ke keluarga-keluarga Li tapi malah mengalami hal ini. Manlin, bukankah biasanya Anda paling sayang pada menantu? Kenapa saat anak Anda berbuat seperti ini, Anda malah diam saja? Kalian... Dasar kurang ajar. Bagaimana cara ibu mendidikmu selama ini? Bu, ibu memukulku juga? Bu, Ibu tahu sendiri kan, kakek biasanya paling menyayangiku. Kalau beliau tahu bahwa cucu tertua keluarga Li sampai hati berbuat... Lalu apa maumu? Hatiku ini sungguh merasa terzalimi. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagiku. Jadi... Di kartu ini ada 5 juta dolar. Biaya pengobatan ibu selanjutnya memang masih membutuhkan banyak uang. Sebenarnya aku tidak ingin memberitahu kakek, hanya saja mulutku ini bisa saja tidak sengaja kelepasan. Kecuali apa? Biarkan dia berlutut untuk minta maaf padaku. Berlututlah dan minta maaf padaku. Si rubah kecil ini ternyata cukup pintar melawan. Aku harus berlutut dan minta maaf padamu. Lebih baik aku tiada hari ini. Kamu ingin menebus dosamu dengan menyerah? Tidak ada yang menghalangimu. Paman muda. Bu, lupakan saja jika Lian tidak mau minta maaf, tapi nanti jika kakek bertanya... Wanita kejam, kamu berani mengancamku? Tamparan ini adalah untuk memberi pelajaran pada cucu durhaka atas nama kakek. Tamparan ini adalah tamparan untuk ibu. Bu, katakan, apa pukulanku tadi salah? Hal ini tidak boleh sampai diketahui oleh kakek. Bagus. Berlututlah. Bu. Minta maaf. Maafkan aku. Apa? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, Bu. Apa Anda mendengarnya? Maafkan aku. Apa kamu puas sekarang? Song Xingwu, tunggu saja pembalasanku.
Biarkan dia pergi begitu saja. Jangan terburu-buru. Pertunjukan utamanya belum dimulai. Karena ada Jiang Manlin di sini, untuk saat ini aku hanya bisa berhenti saat keadaan sedang baik. Tapi masalah ini akan aku catat. Tunggu sebentar, semuanya silakan pergi. Namun masalah hari ini, pada dasarnya adalah masalah internal keluarga Lee kami. Aku tidak ingin masalah ini tersebar keluar sedikit pun. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Han Xiao, sejak kapan hubunganmu dengan King Wu jadi sebaik ini, hingga sangat perhatian padanya? Kapan hubunganmu dengan King Wu jadi sedekat ini, sampai kamu begitu mengkhawatirkannya? Perkataan kakak ipar barusan sungguh menarik. Masalah hari ini, siapa yang memulainya? Tidakkah kakak ipar memikirkannya sendiri? Apa? Menyelamatkan orang sekarang menjadi kesalahanku? Aku hanya takut ada kabar burung yang tidak menyenangkan beredar. Gawat, dia benar-benar sudah mulai curiga. Aku selalu bertindak benar dan jujur. Buat apa takut dengan kabar burung? Sebaliknya bagi kakak ipar, jangan karena hati sendiri yang busuk, Anda lalu menganggap semuanya busuk juga. Kalau mereka berdua memang punya hubungan, saat obat Song King Wu bekerja, Hang Xiao tidak mungkin tidak menyentuhnya. Sepertinya aku saja yang berpikir terlalu jauh. Jaga mulutmu. Kenapa kamu pulang sendirian? Di mana Lian? Dia sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Hari ini, bolehkah aku menemui ibu? Hari ini, bisakah aku bertemu dengan ibu? Lalu, apa kamu sudah hamil? Masih belum. Sampah tidak berguna. Bahkan mengandung seorang anak pun tidak bisa dan berani datang mengajukan syarat kepadaku. Pa, hari ini adalah ulang tahun ibu. Aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya meski dari kejauhan. Aku beri kamu waktu 1 bulan. Jika masih belum bisa mengandung anak keluarga Lee, maka hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kepergian ibumu yang hina itu. Song Zende, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon maaf di hadapan ibuku. Tuan 9, masih berada di kota pelabuhan. Lokasi pastinya sudah saya kirimkan ke ponsel Anda. Sisa pembayarannya sudah aku kirimkan. Sepertinya, inilah saatnya untuk berterima kasih atas jasa penyelamatan nyawa dari Paman. Soal kehamilan ini, hanya bisa mengandalkan Li Han Xiao saja. Sepertinya kambuh lagi. Yansan bawa obatnya ke apartemen Xiangshan. Dia sedang sakit. Ini adalah kesempatan emas yang sangat bagus. Paman muda. Li Han Xiao. Paman muda. Paman muda. Kenapa suhunya sangat tinggi? Jangan sakiti dia. Dia takut guntur. Jangan sakiti dia. Lepaskan adikku. Jika kalian punya nyali, hadapi aku. Jangan tinggalkan aku. Tang, jangan pergi. Siapakah Tang? Jangan sakiti dia, jangan pergi. Jangan takut, aku tidak akan pergi. Menarik napas dalam. Sudah, tidak apa-apa. Jika aku tidur dengannya sekarang, apakah aku akan terlalu keterlaluan? Di saat seperti ini, dia seharusnya tidak akan bereaksi. Jangan pergi. Sudahlah. Sebaiknya aku bersikap baik saja. Semalam dialah yang merawatku. Tuan 9, semalam Anda. Tuan 9, saat penyakit Anda kambuh semalam, Yansan lalai menjaga Anda. Mohon Tuan 9 berikan hukuman. Semalam aku baik-baik saja. Sebelumnya, saat penyakit Anda kambuh, meskipun sudah diberi obat penenang, Anda pasti akan melukai diri sendiri. Tapi kali ini,
Justru, Paman, kalian sedang mengobrol apa? Apa kami mengganggumu? Kemarilah dan duduk. Apakah Paman sudah merasa lebih baik? Terima kasih untuk yang semalam. Hadiah apa yang kamu inginkan sebagai ucapan terima kasih? Apa saja boleh? Kalau membicarakan soal kehamilan sekarang, sepertinya masih terlalu beresiko. Kalau begitu, Paman simpan saja dulu janjinya. Akan aku bicarakan saat aku sudah memikirkannya nanti. Baiklah. Wewangian semalam itu. Di dalamnya mengandung peppermint, lavender, dan aroma relaksasi lainnya. Anggap saja itu hadiah balas budi karena Paman telah menyelamatkanku. Kamu juga bisa meracik parfum? Itu cuma sekedar hobi kok. Aku harap Paman tidak merasa keberatan. Aku terima hadiahnya. Semalam tidak terjadi apa-apa kok. Nyonya, Tuan 9 tidak pulang sepanjang malam. Nyonya muda juga belum kembali. Apa? Mereka berdua tidak pulang sepanjang malam? Jangan-jangan Han Xiao benar-benar mulai menyukai wanita itu? Apa hubungan mereka semakin dekat? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera menemukan wanita tak tahu malu ini. Berhenti. Pergi kemana kamu semalam? Apa yang sudah kamu lakukan? Kemarin adalah hari ulang tahun ibuku, jadi aku pulang untuk menemuinya. Begitukah? Tapi ku dengar, kamu bahkan tidak masuk ke pintu keluarga Song, tapi langsung diusir keluar? Dia mengutus orang untuk menguntitku. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Memeriksa tubuhku? Aku hanya ingin melihat apakah kamu sedang berbohong. Bibili, pegangi dia. Nyonya ingin menanggalkan pakaian Nyonya muda? Bu, Ini sangat memalukan, Bu. Jangan lakukan ini. Bu, tolong jangan begini. berani sekali kamu. Cari mati. Sudah tidak apa-apa. Han Xiao, aku. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, nantinya aku hanya akan terus dihina oleh Jiang Manlin dan ditindas tanpa harga diri. Paman, ibu bersikap seperti ini. Aku takut. Kamu. Kakak ipar. Hentikan perbuatanmu ini. Han Xiao, urusanku dalam mendidik menantuku bukanlah wewenangmu untuk ikut campur. Begitukah? Kalau begitu, biarkan kakek datang untuk menilainya. Kamu memberitahu kakek? Bukannya kakak ipar paling suka mengadu? Han Xiao, biasanya kamu tidak pernah peduli apapun. Kenapa sekarang kamu selalu membelanya? Dia memanggilku paman. Sudah sewajarnya aku melindunginya. Tapi aku kan kakak iparmu. Kakak ipar memiliki cara-cara yang hebat. Untuk apa membutuhkan perlindungan orang lain? Dia berani membandingkan aku dengan wanita rendahan ini. Wanita tidak tahu malu. Pukul saja, nanti kita lihat saja siapa yang akan menderita. Pergi berlutut di aula leluhur, tanpa izin dariku. Tidak ada yang boleh memberinya makan. Pagi-pagi begini, keributan apa ini? Pagi-pagi buta begini, apa yang diributkan? Papa, Anda akhirnya datang. Kalau tidak, orang-orang tertentu akan membuat keluarga kita menjadi sangat berantakan. Menurutku, yang paling bertindak seenaknya itu justru kamu. Papa, Kingwu tidak pulang semalaman, aku tidak tahu dia pergi keluyuran kemana. Aku hanya menasihatinya sedikit, tapi dia tidak senang, malah mengadu kemana-mana, dia sama sekali tidak menghormatiku sebagai orang tua. Xiaowu, ada apa sebenarnya? Kakek? Di rumah ini, ibu yang selalu mengatur segalanya. Wanita kurang ajar ini. Apapun yang dikatakannya, biarlah seperti itu saja. Dia sengaja berpura-pura malang di depan ayah mertua. Keluarga Li milikku bukan bermarga Jiang. Xiaowu, katakan saja jika ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Laoyang, Papa lihatlah sendiri. Menghina menantu di depan umum. Sebagai nyonya rumah, apakah begini sikapmu? Jika kamu tidak bisa mengurus rumah ini dengan baik, aku tidak keberatan menggantimu dengan orang lain. Papa, aku bersikap begini hanya karena terlalu khawatir. Xiaowu, yang tadi itu ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Ibu terlalu berlebihan. Hanya saja,
Bukankah ibu sering berkata bahwa setiap kesalahan harus ada hukumannya? Xiao Wu benar. Jika begitu, pergilah berlutut di aula leluhur untuk merenung. Pikirkan baik-baik cara menjadi nyonya rumah yang benar. Baik. Tuan, tolong ampuni saya, Nyonya muda. Tolong ampuni saya. Pelayan nakal ini, serahkan padamu untuk dihukum. Kakek, Billy sudah melayani bertahun-tahun di keluarga Li. Kali ini, ampuni saja dia. Ikuti saja kata-kata King Wu. Terima kasih, Nyonya muda. Terima kasih, Nyonya muda. Biarkan anjing ini tetap hidup dulu. Mungkin nanti akan berguna. Nona Song, bolehkah pesanan dupa sebelumnya dikirim hari ini? Kami bersedia membayar lebih. Penyakit ibu masih butuh banyak biaya. Baiklah, kirimkan alamatnya kepadaku, akan segera aku antarkan. Kalian tidak punya mata ya? Duduk di kursiku? Apa-apaan ini? Apa tidak kenal siapa aku? Benar-benar itu merasa Lian. dirinya. Aku tidak peduli siapapun kamu. Tidak punya sopan santun, ini adalah wilayah Kak Hao kami. Berani cari masalah di sini? Dia cari masalah lagi di luar. Li Han Xiao juga ada di sini. Untuk benar-benar memikat Li Han Xiao, sepertinya aku harus membuat naluri melindunginya semakin membara. Berhenti. Kalau ada masalah, hadapi aku, jangan sakiti dia. Kenapa kamu kesini? Cuma ini saja, ternyata ada si cantik yang menyelamatkan pahlawan kesiangan. Dia sedang melindungiku. Gadis semanis ini, apa asyiknya sama laki-laki penakut itu? Lebih baik ikut kami saja. Apa kami? Apa asyiknya sama laki-laki? Biar bisa hidup mewah. Benar sekali. Bisa kamu ulangi lagi? Betul. Kalian bahkan tidak pantas untuk melayaninya. Apa? Apa kamu bilang? Mana mungkin kami tidak lebih baik dari anak ini? Siapa yang berani menindas suamiku? Tuan Sembilan, itu adalah Nyonya muda. Ham. Wanita ini ternyata sangat mencintaiku. Dikasih hati minta jantung ya? Jangan sentuh dia. Hadapi aku kalau berani. Hadapi kamu? Serang dia. Akan kuhajar kau, bocah tengik. Pukul. Terus hajar dia. Jangan mendekat. Gadis manis, Lepaskan aku. kulitmu begitu halus, pasti sangat asyik untuk dipermainkan. Lepaskan aku. Ternyata dia benar-benar datang. Siapa yang berani mengacau? 9. Tuan 9? Tuan Sembilan. Pergi. Baik. Berani menyentuh keluarga Li? Cari perkara ya. Pergi kalian. Paman muda, apakah kamu datang untuk menyelamatkanku? Kamu tidak apa-apa. Kamu juga pergi. Aku, Pergi ke rumah sakit. baik. Tuan Muda Lian, silakan Anda kembali. Melihat betapa besarnya cintamu padaku, setidaknya nanti aku akan bersikap lebih lembut padamu. Paman muda, aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Lukanya perlu diobati. Kamu masih berutang satu permintaan padaku? Aku ingin kamu sendiri yang mengobatiku. Cuma itu permintaannya? Paman muda ingin ingkar janji? Ke hotel. Baik Tuan Sembilan. Kaki. Jangan bergerak.
Pelan-pelan, sakit. Saat berlaga, sok pahlawan melindungi Lian. Kenapa kamu tidak tahu rasa sakit? Apa kamu cemburu? Tanganmu sangat ahli. Apa kamu sering mengobati orang lain? Orang yang berani menyuruhku sesuka hati, kamulah yang pertama. Aku bahkan bisa lebih lancang lagi. Mau mencobanya? Godaannya benar-benar hebat. Kenapa dia tidak terpancing juga? Sebenarnya apa tujuannya menggodaku? Tanganmu sangat hangat. Kamu tidak demam? Pergilah tidur jika kamu mabuk. Jangan pergi. Aku takut. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Apapun yang terjadi, malam ini aku harus mendapatkannya. Sebenarnya, aku menyukaimu. Meski aku tahu ini tidak benar, tapi Ibu, mengapa ibu masih datang ke aula leluhur untuk dihukum berlutut? Ini semua karena istri pilihanmu itu. Kenapa? Apa dia pergi bersenang-senang lagi di luar? Tidak, Bu. Nyonya, gawat. Tuan Sembilan membawa seorang wanita ke hotel. Apa? Apakah kabar ini bisa dipercaya? Ini benar-benar terjadi. Itu tidak mungkin. Paman muda jelas-jelas membawa Song Qingwu pergi ke rumah sakit. Coba jelaskan dengan jujur. Jadi begini, tadi aku pergi ke bar dan berselisih paham sedikit dengan orang lain. Lalu Song Qingwu datang untuk menyelamatkanku. Dia terluka sedikit. Paman muda juga datang setelah itu, dan dia langsung membawa Song Qingwu pergi ke rumah sakit. Mungkinkah wanita yang dibawa Han Xiao ke hotel itu adalah Song Qingwu? Tidak mungkin, Bu. Apa mungkin ibu hanya terlalu banyak berpikir? Mana mungkin itu Song Qingwu? Siapapun wanita itu, kita harus mencari tahu semuanya. Ikutlah dengan ibu sekarang. Baiklah. Belum terlambat jika kamu ingin menyesal sekarang. bukannya kamu malah takut kan? Kamar inilah tempatnya. Presiden Jiang, mengapa Anda datang langsung ke sini? Dalam 3 detik, aku mau pintu ini terbuka. Baik, segera. Ada yang datang. Hang Xiao, apa kamu benar-benar berselingkuh di belakangku dengan wanita lain? Siapa yang memberi kalian izin untuk masuk? Hanya kalian. Ibu, bagaimana kalau sebaiknya kita pergi saja dulu? Aku tidak mau pergi, Han Xiao. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Jelaskan semuanya padaku sekarang. Apa hubungannya denganmu? Aku ingin lihat, apa benar wanita tak tahu malu ini adalah Song Qingwu? Jika sampai Jiang Manlin tahu, maka semuanya akan berakhir. Sosok ini, kenapa terlihat tidak asing? Apa aku pernah bilang kalau kalian boleh menyentuh pacarku? Kamu bilang dia ini pacarmu? Lalu kenapa kamu tidak berani memperlihatkannya pada kami? Atau jangan-jangan dia sama sekali bukan pacarmu? Melainkan Song Qingwu? Kakak ipar begitu perhatian pada kehidupan pribadiku. Bagaimana kalau jelaskan dulu saja, soal wanita yang jatuh dari gedung beberapa bulan lalu. Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Beberapa tahun ini, semua wanita yang mendekatiku, akhirnya semuanya tiada, secara tak sengaja. Sekarang jika pacarku menampakkan diri, menurutmu dia pantas menerima hukum apa? Bagaimana bisa Anda berpikiran seperti itu tentang saya? Saya hanya takut ada wanita lain yang menipu Anda. Diam. Song Kingwu sudah lama aku bawa pergi ke rumah sakit. Jika kalian mencarinya, cari saja ke rumah sakit. Ibu, lebih baik kita pergi saja. Sepertinya Song Kingwu juga tidak akan berani menggoda paman muda. Jika tetap berlama-lama di sini, hanya kita yang akan tertimpa masalah. Pergi. Ayo pergi. Ayo pergi, Ibu. Ayo. Mereka sudah pergi. Syukurlah hampir saja ketahuan. Ceraikan Lian, dan jadilah wanitaku. Jiang Manlin menghabisi semua wanita yang ada di sisimu. Aku takut, aku tidak sanggup menghadapinya. Apa kamu tidak percaya kalau aku bisa melindungimu? Setelah tidur denganku, kamu mau lepas tangan begitu saja? Kamu yang akan menceraikannya? Atau aku yang harus membantumu? Aku akan bercerai, tapi bukan berarti aku akan menjadi wanitamu. Anak pintar. Bulan depan aku akan pergi dinas. Hati-hatilah kamu. Aku harus pergi sekarang, kalau tidak nanti bisa ketahuan. Katakan, apa yang kamu lakukan malam ini? Kenapa tidak menjawab telepon? Ponselku ternyata kehabisan baterai. Ma, aku langsung pulang dari rumah sakit dan terus berada di rumah kok. Oh ya? Melapor Nyonya, Nyonya muda memang sudah kembali jam 9. Ma, pada waktu itu, kami sedang di hotel. Apa ini? Sepertinya kena saat di bar. Apa Mama mau memeriksaku lagi di depan umum? Kalau kakek sampai tahu hal ini, hentikan. Siapa yang berani menindas suamiku? Song Kingwu sangat mencintaiku. Mustahil dia akan mengkhianatiku. Ma, Mama hari ini sudah lelah. Beristirahatlah lebih awal. Wanita kejam. Meskipun harus mencari ke seluruh penjuru dunia, aku akan tetap menemukanmu. Bagaimana lukamu? Berkat dirimu, aku masih bertahan. Song Kingwu, jangan tidak tahu berterima kasih. Simpan saja rasa pedulimu itu. Pakai saja untuk membujuk Nona Shen. Kamu. Ada apa ini? Ini pertama kalinya Ayan mematikan telepon dariku. Nyonya, pemilik anting itu sudah ditemukan. Hebat sekali Song Kingwu ini. Di hadapanku dia berpura-pura polos. Ternyata di belakang berani merayu Hang Xiao. Nyonya, lalu apa sebaiknya kita? Mengenai cara menyingkirkan wanita-wanita sebelumnya, Hang Xiao sudah mengetahuinya. Sekarang Hang Xiao sedang sangat tergila-gila padanya kalau aku bertindak padanya. Han Xiao pasti tidak akan melepaskanku. Apa Nyonya berencana membiarkannya begitu saja? Ada banyak orang lain yang bisa membantuku bertindak. 2 hari lagi Han Xiao akan pergi dinas luar kota. Pergilah beritahu Shen Ziking, katakan saja. Aku bisa membantunya menjadi Nyonya Li. Baik. Sudah 10 hari. Aku penasaran apa kali ini aku bisa hamil. Ibu? Kenapa ibu kesini? Tengah malam di kamar mandi, apa yang sedang kamu sembunyikan? Aku sedang berganti pakaian. Ganti pakaian? Memangnya ganti pakaian harus mencurigakan begini? Ibu, hari ini adalah ulang tahun Ayan, jadi aku terpikir untuk mengenakan pakaian yang bagus. Kamu masih ingat kalau hari ini ulang tahun Ayan? Ambil ini. Antarkan ini untuk Ayan. Aku? Kenapa? Apa aku harus memaksamu untuk ke sana? Paman muda,
1 jam lagi, kita bertemu di apartemen Xiangshan. Kamu sudah kembali? Cepat sekali. Apa maksudmu? Tidak mau menemuiku? Tentu saja tidak. Mana mungkin tidak cepat, Tuan 9 memadatkan beban kerja beberapa hari menjadi 1 hari. Dia sudah tidak istirahat dengan benar selama beberapa hari ini. Kalau begitu, sampai jumpa 1 jam lagi. Bersulang. Ayan, kapan kamu akan menceraikan si kaku itu dan menikahi Ziking? Sekerasa apapun Tuan Besar, dia tidak akan bisa menghalangi cinta sejati, kan? Benar sekali. Kalau menurutku sih, beberapa orang itu benar-benar tak tahu malu, terus saja memaksakan diri menduduki posisi Nyonya Li. Kasihan Kak Ziking yang menunggumu selama bertahun-tahun ini, sungguh. Hebat. Sungguh hebat. Benar-benar sangat hebat. Sejak kapan pasangan selingkuh murahan? Bisa bicara soal cinta sejati? Wah, ternyata istri Ayan lumayan galak juga. Kak Kingwu, karena kamu sudah melihat semuanya, bagaimana kalau lepaskan saja kami? Lagi pula, cinta tidak bisa dipaksakan. Di hati Ayan hanya ada aku. Boleh saja. Kalau begitu biarkan dia bilang pada Tuan Besar kalau mau cerai. Tapi, posisi Nyonya Muda keluarga Li ini tidak bisa diduduki oleh sembarang orang. Orang sepertimu ini, bahkan tidak pantas untuk menginjak ambang pintunya. Kamu, Ayan, dia menghinaku. Aku ingin dia segera berlutut dan minta maaf padaku. Baik, apapun untukmu. Dengar tidak? Segera berlutut dan minta maaf pada Ziking. Hadiahnya sudah aku sampaikan. Adapun permintaan maaf yang kalian inginkan, semoga kalian berdua pasangan sampah yang hina bersama selamanya. Semoga kalian berdua sebagai pasangan tak tahu malu selamanya bersama. Sial, bukankah istri Ayan itu orang yang lemah? Permintaan maafku sudah aku campur dalam minuman tadi. Apa kalian berdua puas? Beraninya kamu menyiram Ayan? Kamu gila? Aku justru membantunya. Lian, apakah otakmu sudah tidak berfungsi lagi? Apa hal yang paling dijaga oleh wanita hamil dan paman kecil? Apa aku perlu mengingatkanmu? Kesehatan kakek belakangan ini kurang baik. Aku sarankan sebaiknya kamu jangan mengadu padanya. Sedangkan soal paman kecil, beliau sedang berada di luar negeri dan belum kembali. Tidak ada waktu untuk mengurusi masalah di sini. Tapi ku dengar, paman kecil sudah kembali. Bagaimana kalau aku meneleponnya dan menanyakan apakah dia bisa datang kemari? Song Qingwu, kamu jangan. Aku ingin Shen Ziking. Sekarang berlutut dan lap sepatuku, maka masalah ini selesai. Jangan mimpi. Ayan, Turuti dia. Minta maaflah padanya. kamu sudah gila ya. Kakek dan paman kecil pasti akan membela Song Qingwu. Kalau dia sampai mengadu, aku akan tamat. Apa kamu lupa bagaimana paman kecil menghukum para pengkhianat di video itu? Berlutut. Nikmati waktu kalian. Aku pergi dulu. Wanita sialan itu membuatku malu seperti ini. Aku akan menghabisi kalian. Tunggu sebentar. Kak Kingwu, ada beberapa kata yang ingin aku bicarakan berdua saja. Trik apa lagi yang sedang dia rencanakan? Bisa kan? 5 menit saja. Sudah tidak ada orang lagi di sini? Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Nyala kau. Enya, rasakan ini. Pergi saja kamu. Yansan, apa menurutmu dia akan menyukai barang-barang ini? Tuan 9, ini semua adalah bahan pembuat parfum yang sangat langka. Anda mengumpulkannya dengan susah payah dari berbagai negara. Saat Nona Song melihatnya, dia pasti akan senang. Kenapa dia belum datang juga? Shen Ziking, apa kamu sudah gila? Kamu sedang melakukan kejahatan? Apa kamu sadar? Ini melanggar hukum. Aku ingin kamu tiada. Hanya jika kamu sudah tiada, barulah aku bisa secara resmi menjadi nyonya muda keluarga Li. Maka tidak akan ada lagi orang yang berani merebut Ayan dariku. Aku bisa bercerai dengan Lian, aku akan merelakannya untukmu. Tolong bantu, aku naik dulu, ya? Jangan harap. Enyahlah, lenyaplah, enyahlah. Cepat tiada.
Ziking, apa yang terjadi? Aku tadi sepertinya mendengar suara teriakan di sini. Tidak ada apa-apa, mungkin kamu salah dengar. Di mana Song Qingwu? Dia sudah pulang, sudah pergi sejak tadi. Ayan, mereka sedang menunggu kita. Mari kita segera kembali. Paman muda, tolong aku. Sudah tidak diangkat, sekarang malah mati. Apa mungkin sesuatu telah terjadi? Tuan Sembilan, mungkinkah Nona Song tidak berniat datang? Lagi pula hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Lian. Tidak mungkin. Dia bukan orang yang seperti itu. Cari tahu. Baik. Melapor Tuan Sembilan, saya sudah menemukannya. Setelah Nona Song pergi ke Gunung Rev untuk memberikan hadiah kepada Tuan Muda Lian, dia langsung lenyap begitu saja. Tuan Sembilan, mobil Nona Song masih ada di atas gunung. Dia tidak turun gunung. Segera lacak lokasi sinyal ponselnya di tempat terakhir dia menghilang. Tuan Sembilan, lokasinya sudah ditemukan ada di Gunung Raven, tepat di Gunung Raven. Tapi area Gunung Raven sangat luas. Mencari seseorang di sana. Cari, tidak peduli berapapun biayanya. Segera kerahkan orang untuk menemukannya. Song Qingwu, kamu tidak akan kenapa-napa. Kamu pasti ada di dalam gunung ini kan? Saat ini, kamu pasti sangat kedinginan. Di atas gunung sangat gelap. Apakah kamu merasa takut? Song Qingwu, kamu di mana sebenarnya? Jawab aku. Paman, Anda sedang apa di sini? Bukannya Anda masih di luar negeri? Lian. Di mana Song Qingwu? Dia baru saja kemari untuk mengantarkan sesuatu, lalu langsung pergi. Ada apa, Paman Muda? Lian, dengarkan aku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan meminta pertanggungjawaban darimu. Jika kamu tidak bisa melindunginya, sebaiknya segera ceraikan dia. Aku benar-benar tidak tahu dia ada di mana. Tunggu apa lagi? Cari dia. Semuanya berpencar dan cari. Baik. Tuan Sembilan, ada penemuan di sini. Kamu tidak akan mungkin bisa menemukannya lagi. Jurang. Mustahil, tidak mungkin. Halo. Tuan Sembilan, sudah ketemu? Halo. Tuan Sembilan, aku sudah menemukan Nona Song. Dia ada di kaki gunung. Hanya saja, keadaannya sepertinya dia hampir tiada. Segera hubungi dokter, aku akan segera sampai. Selesai sudah. Aku benar-benar akan tamat. Tangkap mereka semua. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi. Baik. Song Qingwu. Song Qingwu. Song Qingwu, bangunlah. Di mana dokternya? Dokter akan segera sampai. Qingwu, bertahanlah. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Akhirnya kamu sadar. Dokter. Ternyata benar-benar Li Han Xiao yang menyelamatkanku. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Rasa sakit. Jangan takut. Sebentar lagi dokter akan datang. Pihak keluarga, tolong beri ruang sedikit. Selamat untuk Anda, Ibu Song. Jatuh dari tebing gunung yang begitu tinggi, tidak hanya nyawa Anda tertolong, bayi di dalam perut Anda juga dalam kondisi baik. Apa yang kamu katakan? Apa Anda belum mengetahuinya?
bahwa Anda sedang hamil? Ibu Song, ini laporan pemeriksaan fisik Anda. Usia kehamilan 5 minggu setengah, saat ini kondisi janin sangat baik. Tolong bantu saya untuk merahasiakan ini. Suami Anda tampan sekali. Dia... Ingatlah untuk rutin melakukan pemeriksaan kembali. Apa yang baru saja kamu bicarakan dengan perawat? Dia hanya memintaku untuk beristirahat dengan baik. Oh, benarkah? Lalu kenapa kamu terlihat sangat gugup? Aku tidak merasa gugup. Aduh, sayangku kenapa? Aku tidak mau disuntik, aku takut. Tentang kehamilanku, haruskah aku memberitahu dia? Aku tidak mau masuk ke dalam. Ibu akan menemanimu. Ayo pergi. Paman muda, sepertinya dia sangat tidak menyukai anak-anak. Kotor, berisik, dan merepotkan. Jika aku memberitahunya, dia pasti akan memintaku untuk membuang bayi ini. Kemari. Kamu tidak mungkin sedang hamil, kan? Kamu tidak mungkin sedang hamil, kan? Mana mungkin? Aku sudah minum obat waktu itu. Berarti kamu ingin punya bayi denganku? Bukan begitu. Aku juga tidak terlalu suka anak kecil. Paman muda, jangan seperti ini. Sudah sekian lama. Apa kamu tidak merindukannya? Aku masih dalam masa pemulihan luka. Cinggu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak butuh kepura-puraanmu. Jika ingin bicara soal perceraian, katakan saja langsung. Setelah ibu berhasil diselamatkan, aku akan segera bercerai dan meninggalkan kediaman Li. Aku kesini bukan untuk bicara soal perceraian. Tangan Ziking sudah cacat satu, dia juga sudah didorong ke jurang, dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Tolong lihat hubungan kita sebagai suami istri. Bicaralah baik-baik pada paman muda, agar mengampuninya, ya? Saat kamu membiarkan dia ingin menghabisiku, mengapa kamu tidak memikirkan hubungan suami istri? Karena kamu begitu mengasihaninya. Kenapa kamu tidak menggantikannya saja untuk dihukum mati? Bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Dia menderita lebih parah darimu. Apa perlunya kamu terus mempermasalahkan hal kecil seperti ini? Lian, aku hampir saja tiada. Dan kamu hanya menganggap enteng dengan berkata, aku baik-baik saja sekarang, lalu menganggap masalah ini selesai begitu saja? Aku beritahu kamu, itu tidak mungkin. Paman muda, sepertinya sekarang badanku terasa lebih sakit lagi. Beritahu orang di ruang bawah tanah untuk mengurus Nona Shen dengan baik. Paman muda, jangan begitu, kamu. Jika kamu bicara sepatah kata pun lagi, kamu adalah orang berikutnya yang akan masuk ke sana. Kamu. Bibi, aku sudah tahu kalau kamu dan Ayan tidak akan membiarkanku begitu saja. Kamu ini hanya tahu mengacau saja. Benar-benar orang yang tidak berguna. Kamu hampir saja mencelakai dirimu sendiri. Bibi, aku tahu aku salah. Berikanlah aku satu kesempatan lagi. Song Qingwu baru saja tertimpa masalah. Kalau kamu menyerangnya lagi, apa menurutmu Li Hang Xiao itu orang yang lemah? Kalau bukan karena kamu masih berguna, tidak mungkin aku mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Ziking, jangan sampai kamu mengecewakanku lagi. Sekarang, pergilah awasi Song Qingwu terlebih dahulu. Baik. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Pa, hari ini aku datang untuk memberitahumu sebuah kabar baik. Bagus sekali, akhirnya kamu hamil juga. Sekarang kita bisa menggunakan janin dalam perutmu itu. Untuk bernegosiasi dengan keluarga Li. Wuwu, kamu memang benar-benar putri papa yang hebat. Lalu apakah sekarang aku boleh menemui mama? Itu. Kata dokter, aku sedang dalam masa awal kehamilan, kondisinya belum terlalu stabil. Jika perasaanku terlalu emosional nanti. Baiklah, papa akan membiarkanmu menemuinya sekarang. Terima kasih, Pa. Setelah aku menyelamatkan mama, aku tidak perlu lagi tunduk pada ancamanmu. Setelah sekian lama aku mencari, ternyata dia menyembunyikan ibu di sini. Benar-benar tempat yang tak terduga. Ibumu ada di dalam? Aku beri waktu 10 menit. Baik, Ayah. Ibu, ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Wuwu, kamu baik-baik saja? Ibu, jangan khawatirkan aku. Percayalah padaku, aku akan segera menyelamatkanmu dari sini. Song Zende, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayah,
Bisakah ayah meminta dokter untuk memeriksa ibuku? Malam ini aku akan kembali ke keluarga Li, dan aku akan segera bicara pada kakek tentang investasi itu. Baiklah, aku akan segera memanggilkan dokter. Bantu aku? Ya, bawa ibuku pergi dari keluarga Song. Uang bukan masalah. Xiao, kenapa kamu keluar dari rumah sakit tanpa memberitahu kami? Padahal kakek bisa mengirim orang untuk menjemputmu. Cepat kemari. Kakek, ibu, paman muda. Xiao, ini putri dari keluarga-keluarga Bai, dan juga calon bibi mudamu. Cepat beri salam. Kakek, ibu. Xiao, ini adalah putri dari keluarga Bai, dan juga calon bibi muda bagimu. Cepat beri salam. Kenapa hatiku merasa sedikit sakit? Halo Kingwu, saya Bai Weiwei. Nona Bai, halo. Kudengar dari Tante Jiang bahwa Han Xiao sangat perhatian padamu. Setelah bertemu hari ini, kamu memang terlihat sangat manis. Nona Bai terlalu berlebihan memujiku. Panggil apa, Nona Bai? Terdengar sangat asing. Panggil bibi muda. Aku dan Nona Bai sama sekali tidak ada hubungan. Bicara sembarangan apa ini? Kakak ipar. Apa Anda sudah pikun? Kamu... Sudah. Han Xiao, kamu sudah cukup dewasa. Weiwei punya hubungan baik denganmu sejak kecil. Sekarang dia sudah kembali ke negara ini. Kalian berdua harus segera menetapkan pernikahan ini. Weiwei selama bertahun-tahun belajar di luar negeri, juga belum pernah memiliki pacar. Dia itu selalu menunggumu, loh. Benar sekali. Keluarga-keluarga baik kami dan keluarga-keluarga Li kalian berada di status sosial yang setara. Lagi pula kamu sudah mengenal Weiwei sejak kecil. Ini adalah perjodohan yang paling cocok. Bagus sekali. Nanti aku akan punya bibi muda baru. Apa dia akan menikah dengan Nona Bai? Han Xiao, katakan sesuatu. Mau tunangan dulu atau langsung menikah saja? Bukankah dia bilang menyukaiku? Tapi kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Bukankah istri keponakanku baru saja menikah? Kamu sudah punya pengalaman. Coba katakan padaku, apakah aku harus tunangan dulu atau langsung menikah saja? Haruskah aku bertunangan dulu atau langsung menikah saja? Qingwu hanyalah seorang junior. Bagaimana mungkin saya berani mencampuri urusan pernikahan paman? Lalu, bagaimana jika aku memaksamu untuk bicara? Sepertinya Hang Xiao sangat menghargai wanita tak tahu malu ini. Tidak peduli apakah paman dan Nona Bai akan bertunangan atau menikah, aku mendoakan kalian berdua selalu rukun dan langgeng, serta segera dikaruniai buah hati. Setelah malam ini berlalu, aku akan membawa ibu pergi dari kota pelabuhan. Li Han Xiao, mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi. Terima kasih, Kingwu. Ini bersulang untukmu. Wanita tidak tahu malu ini, mungkinkah dia sedang mengandung? Qingwu, melihat kondisimu saat ini, kenapa kamu terlihat seperti sedang hamil? Bu, lambungku hanya merasa tidak nyaman saja. Bu, jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Song Qingwu sedang hamil? Begitukah? Tapi menurut pengamatanku, kamu memang tampak sedang mengandung. Benar sekali, kalian pria mana tahu apa-apa. Sedangkan kami yang pernah hamil sebelumnya, sudah pasti sangat memahaminya. Tuan Besar, lihat ini, keluarga Li akan segera mendapat kebahagiaan beruntun. Bagus sekali. Cepat panggil dokter keluarga untuk memeriksa Xiao Wu. Kakek? Cepat panggil dokter keluarga untuk memeriksa Xiao Wu. Seandainya mereka sampai tahu bahwa ini bukan anak dari Lian, maka aku tidak akan bisa membawa ibuku meninggalkan kota pelabuhan kakek. Tidak perlu memanggil dokter, aku benar-benar tidak hamil. Sebaiknya periksa saja dulu. Siapa tahu kan? Kakek bahkan sampai bermimpi ingin segera menggendong cicit laki-laki yang tampan. Kakek, aku. Tuan Besar Li, tidak perlu panggil dokter. Song Qingwu, memang benar-benar hamil. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa tahu? Anak itu adalah anakku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Nona Shen tidak tinggal diam menjalani hukuman di penjara. Kenapa malah datang ke sini dan bicara sembarangan? Ziking, bagaimana bisa kamu keluar? Apa maksud perkataanmu itu? Song Qingwu, ini surat hasil pemeriksaan kehamilanmu. Kamu tidak akan mungkin menyangkalnya, kan? Xiao Wu, apa kamu benar-benar hamil? Ini berita yang sangat bagus.
Kenapa kamu tidak mengatakannya kepada kami? Mana mungkin dia bisa hamil? Tuan Besar Li, jangan senang dulu. Song Qingwu tidak mengatakannya kepada Anda. Itu dikarenakan anak yang dikandungnya itu sama sekali bukan darah daging Lian. Apa? Bayi di dalam perutnya sama sekali bukan milik Lian. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Beraninya kamu mengkhianatiku. Katakan, anak haram di perutmu itu sebenarnya anak siapa? Cui, benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu mempermalukan dan menyelingkuhi Ayan. Benar. Sejak kapan keluarga Li kita terlibat skandal memalukan seperti ini? Jika ini terjadi di zaman dahulu, dia pasti akan dihukum berat dan ditenggelamkan. Xiao Wu, katakan pada kakek, apakah yang mereka katakan itu benar? Anak di dalam perutmu, apakah itu anak Ayan? Kakek, sejujurnya saya beritahu Anda, saya sama sekali belum pernah menyentuhnya. Kalian, kemesraan yang biasanya kalian tunjukkan, semuanya hanya sandiwara? Song Qingwu, kamu melakukan hal-hal yang hina ini, di mana kamu taruh martabat keluarga-keluarga Li, padahal kakek selalu melindungimu di mana-mana. Apa kamu tidak merasa bersalah padanya? Dasar sampah, setelah reputasimu hancur dan kehilangan perlindungan dari Tuan Besar Li, demi menjaga situasi tetap terkendali, Han Xiao juga tidak akan membelamu saat itu tiba untuk menghabisimu. Bukankah akan sangat mudah? Betul. Benar-benar mempermalukan kita. Tuan Besar Li, masalah ini harus dihukum dengan tegas. Jika hal ini sampai tersebar luas, bagaimana keluarga-keluarga Li kita ke depannya bisa menunjukkan wajah di kota pelabuhan? Pak, jika masalah hari ini tidak segera ditangani, semua orang di keluarga-keluarga Li pasti tidak akan setuju. Song Qingwu telah berkhianat, merusak reputasi 100 tahun keluarga Li. Sesuai hukum keluarga, dia harus diusir dari keluarga Li. Pengawal, bawakan alat hukuman keluarga. Tunggu sebentar. Kemari, bawa kemari pemukul kayu. Tunggu dulu. Han Xiao, aku tahu kamu selalu melindunginya, tapi ini menyangkut reputasi 100 tahun keluarga Li. Anak itu adalah anakku. Dia mengakuinya. Dia tidak takut ini akan memengaruhi reputasinya. Apa? Dan pertunangannya dengan Nona Bai? Anak itu milik Li Han Xiao? Li Han Xiao kan paman kecilnya. Ini benar-benar kacau. Han Xiao, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Tuan Sembilan, jangan bicara seperti itu hanya demi membantu Song Qingwu. Lagi pula, siapa yang tidak tahu kalau kamu tidak tertarik pada wanita? Benar, paman kecil. Selama ini, bukankah paman selalu menjaga diri dari pergaulan bebas? Bagaimana mungkin? Han Xiao, masalah ini menyangkut harga diri keluarga Li. Jangan bersikap sesuka hatimu. Anak itu adalah milikku. Kamu benar-benar keterlaluan. Xiao Wu adalah menantu keponakanmu, dan kamu adalah paman kecilnya. Jika hal ini sampai tersebar luas, bagaimana orang akan memandang keluarga-keluarga Li kami? Dasar kamu kurang ajar. Paman kecil, Song Qingwu adalah istriku. Kalian berdua berhubungan di belakangku. Ini keterlaluan. Istrimu? Apa kamu pantas menjadi suaminya? Kalian berdua berkhianat di belakangku. Ini sudah keterlaluan. Istrimu? Apa kamu pantas menjadi suaminya? Pernahkah kamu peduli padanya dan menjaganya? Kamu sendiri berselingkuh di luar, bahkan sampai jadi berita utama. Apa kamu pikir dirimu Lian pria baik-baik? Bahkan kamu memberikan obat pada istrimu sendiri dan mencari orang lain untuk menodainya. Kamu sendiri tidak bersih. Atas dasar apa kamu menuntut kesetiaan darinya? Jika kamu tidak mencintainya, biarlah aku yang mencintainya. Jika kamu tidak menjaganya, aku yang akan menjaganya. Paman muda? Setelah ini kamu tidak perlu memanggilku paman muda lagi. Aku akan mencarikan pengacara untukmu. Aku ingin kamu bercerai dengannya. Ayah, lihatlah Han Xiao. Dia sama sekali tidak tahu malu. Dan juga kamu. Dasar wanita kejam. Pasti kamu yang merayu Han Xiao dengan cara yang licik. Hari ini aku harus memberimu pelajaran sesuai aturan keluarga. Coba saja sentuh dia kalau berani. Han Xiao, apa kamu juga mau melanggar aturan keluarga? Tega sekali kamu melakukan ini padaku. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Setelah kamu menyuruh Song Qingwu membuang bayi itu, aku masih tetap bersedia menikah denganmu. Apa urusannya denganmu? Pergi sana. Kamu... Kakek, maafkan aku telah mengecewakanmu. Aku akan bercerai dengan Lian. Aku akan pergi tanpa membawa apapun. Song Qingwu, aku tidak setuju bercerai denganmu. Jangan mimpi. Ayan, bukankah kamu sudah berjanji untuk menikahiku? Sekarang bukankah waktu yang tepat? Aku tidak akan menikahimu. Kakek, aku tidak setuju untuk bercerai dengan Song Qingwu. Tuan Besar Li, kamu harus bertanggung jawab kepada keluarga baik kami. Ayah. Kakek. Ayah. Kakek. Kakek. Apa masih ada yang terasa sakit? Hah,
Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan mati karena marah melihat kalian. Kakek, maafkan aku ya. Kemarilah kamu. Kamu juga ke sini. Aku setuju kalian bercerai. Xiao sayang, jika kamu dan Han Xiao tulus saling mencintai, bersatulah. Urusan kalian ini, aku tidak ingin ikut campur lagi. Ayah, Hang Xiao adalah paman kecilnya. Jika kabar ini tersebar luar, akan membuat semua orang menertawakan keluarga-keluarga Li kita. Setelah Xiao bercerai dengan Lian, mereka sudah tidak punya hubungan keluarga lagi. Ayah, Kakek, aku tidak setuju untuk cerai. Cinggu, aku baru menyadari. Sebenarnya, aku menyukaimu. Bisakah kita tidak bercerai? Lebih sopanlah mulai sekarang. Dia itu bibi kecilmu. Tidak, aku tidak mau. Saat masih bersama, kamu tidak tahu cara menghargainya. Kenapa sekarang pura-pura bersikap tulus? Cukup, Xiao dan Ayan segera bercerai. Sedangkan untuk pernikahanmu dengan Han Xiao, diskusikanlah sendiri. Aku sudah lelah, kalian semua keluarlah. Semuanya sudah diatur. Ya, aku dan Lian sudah bercerai. Aku tidak akan memanggilmu bibi muda. Lalu paman muda, jangan senang dulu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Cuma sedikit bingung. Apa yang membuatmu bingung? Mulai hari ini, kamu milikku. Besok aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu harus datang. Baiklah. Besok aku akan melamarnya dulu, lalu bertunangan dan menikah. Li Han Xiao, aku lelah sekali. Besok aku akan membawa ibu meninggalkan kota pelabuhan, menjauh dari keluarga Li yang berbahaya ini. dasar wanita sampah. Kamu pikir setelah bercerai dengan putraku, kamu bisa bersama Hang Xiao? Bermimpilah, aku akan membuatmu tiada dengan sangat menderita. Benar, aku pergi menjemput ibuku sekarang. Sebentar lagi sampai di dermaga. Ya, sampai jumpa nanti. Ibu? 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 Kenapa ibu ada di sini? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Mengapa Anda ada di sini? Apa yang sudah Anda lakukan pada ibuku? Coba aku ingat-ingat. Oh. Tetaplah diam. Lepaskan dia, jangan sakiti dia. Song Qingwu, pernahkah aku mengatakannya kepadamu bahwa Hang Xiao adalah laki-lakiku? Siapapun yang menyentuhnya akan aku habisi. Asal Anda melepaskan ibuku, aku akan segera membawanya pergi dari kota pelabuhan. Aku berjanji tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Anda. Sudah terlambat. Hanya orang yang sudah tiada yang paling penurut. Tuan 9, Nona Song, sudah terlambat 1 jam, mungkinkah dia tidak akan datang? Pergi periksa apakah dia sedang menghadapi suatu masalah. Periksa sampai jelas. Baik, Tuan. Apa maksud Anda? Kamu dan ibumu, hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup. Sekarang pilihlah. Jangan sentuh dia. Kalau berani hadapi aku saja. Baiklah. Kalau begitu lompatlah dari sini. Tuan 9, gawat. Nona Song pergi ke rumah sakit, Jiang Manlin juga ada di sana. Dia bahkan menyekap ibu dari Nona Song. Ayo pergi. Kenapa tidak mau melompat? Baiklah. Kalau begitu tunggulah. Dan bersiaplah kehilangan ibumu. Jangan, aku mohon lepaskan ibuku. Asalkan kamu melepaskannya, aku akan segera membawanya pergi. Aku tidak akan pernah menghubungi Li Han Xiao lagi. Beraninya kamu menyebut nama Hang Xiao? Kalau bukan karena wanita tak tahu malu sepertimu menggoda Hang Xiao, mana mungkin Hang Xiao selalu melindungimu? Kamu bahkan sedang mengandung anaknya. Dasar wanita kejam, habisilah riwayatmu. Segera tiadalah kamu. Cepat lompat dari sini.
Li Han Xiao. Parah, sebelum aku tiada, hanya kamulah yang kupikirkan. Sepertinya aku telah jatuh cinta padamu. King Wu, awas berbahaya. Song King Wu, awas berbahaya. Bagaimana Han Xiao bisa datang ke sini? Gawat, aku harus segera melenyapkan Song King Wu. Kenapa belum melompat juga? Apa kamu sudah tidak peduli dengan keselamatan ibumu? Jiang Manlin, kamu sudah melakukan banyak kejahatan. Tidakkah kamu takut jika aku kembali menjadi arwah dan menuntut balas padamu? Saat hidup saja kamu bukan tandinganku. Apalagi saat kamu sudah tiada. Wanita hina. Cepatlah tiada. Pergi saja kamu ke neraka. Song King Wu, kamu tidak boleh terluka sedikit pun. Bahkan jika aku harus tiada, aku akan menyeretmu ke neraka. Cepat lepaskan aku akan terjatuh. Kalau begitu, lepaskan ibuku. Baiklah, kamu lepaskan aku dulu. Habisi saja dirimu. Kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Kurang ajar. Jiang Manlin, Anda dicurigai atas banyak kasus penghilangan nyawa berencana dan kejahatan ekonomi. Sekarang kami menangkap Anda secara hukum. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukannya. Kalian pasti salah orang. Saya tidak bersalah. Jalan. Kalian pasti sudah salah sangka saya tidak melakukan itu. Aku tadi sempat mengira bahwa aku akan segera tiada. Semua sudah berakhir. Jangan takut lagi. Tapi soal ibuku, Nona Song mohon tenang saja. Setelah Tuan Sembilan mengetahui Anda dalam bahaya, beliau segera mengirim orang untuk menyelamatkan ibu Anda. Selain itu, para penculik itu semuanya sudah diringkus polisi. terima kasih banyak, Li Han Xiao. Ibu, mau membawaku kemana? Kita sudah sampai. Xiao, lepaskan penutup matamu. King Wu, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku dan membiarkanku menjagamu selamanya? Tuan, Anda dilarang masuk ke sini. Xiao, ayah hanya bisa mengandalkanmu. Tolonglah ayah sedikit, bantu atasi krisis perusahaan, ya? Ayah benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Aku. Ayuan, berikan aku satu kesempatan lagi. Asal kamu membantuku kali ini, ke depannya, aku pasti akan memperlakukanmu dan Wuwu dengan sangat baik. Aku mohon padamu, grup Song akan bangkrut. Hidupku akan hancur. Keluar dari sini. Mulai hari ini, Xiao tidak lagi memiliki ayah sepertimu. Pergi. Qingwu, Ayuan, tolonglah aku. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Cepat pergi dari sini. Pergi. Xiao, ibu ingin kamu bahagia. Jadilah dirimu sendiri lebih dulu, baru menjadi putri ibu. Ibu, aku akan bahagia. Hang Xiao, mulai sekarang King Wu, aku percayakan kepadamu. Ibu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindas King Wu. Tadi sempat terganggu. Izinkan aku melamarmu sekali lagi. King Wu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia.